Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, dan orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kata-kata Yesus dalam kutipan Injil Matius yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk melihat kepada kenyataan hidup yang barangkali kita semua alami di dalam pengalaman hidup kita. Yesus berkata, orang bijak dan orang pandai itu seringkali tidak dapat memahami misteri Allah. Tetapi hal itu terbuka bagi orang-orang kecil dan sederhana. Orang bijak, orang pandai mungkin terlalu banyak menggunakan akal budi. Dan karena itu seringkali mereka luput untuk melihat hal-hal lain yang seharusnya dipahami dengan hati. Tetapi orang-orang kecil dan orang sederhana, bahkan mereka yang tidak punya pengetahuan yang cukup tentang agama sekalipun, mereka memandang banyak hal itu tidak melulu menggunakan akal budi, karena mungkin memang mereka tidak paham. Tetapi hati mereka yang terbuka terhadap kehendak Allah membuat mereka dapat memahami misteri Allah itu. Kita mungkin juga mempunyai pengalaman bahwa justru orang-orang yang mengerti, yang pandai, yang punya ilmu pengetahuan, yang belajar kesana kemari, yang akan banyak sekali mempertanyakan banyak hal di dalam hidup. Tetapi orang-orang yang kecil dan sederhana, yang hatinya tulus, mereka tidak pernah gagal memahami hidup, karena mereka menerimanya dengan hati. Dan karena itu mereka terbuka terhadap segala macam kehendak Allah yang terjadi di dalam hidup. Mungkin mereka tidak pandai, tidak kaya juga, tetapi mereka dapat hidup dengan bahagia. Dengan demikian, di sisi yang lain kita bisa melihat keadilan Allah bagi setiap orang. Tidak melulu harus orang yang cerdik dan pandai, yang paham tafsir kitab suci, yang bisa disebut sebagai orang beriman. Tetapi orang-orang kita di kampung pun, yang mungkin bahkan buta huruf, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa mereka tidak beriman.
Ada banyak orang kecil dan sederhana yang sama sekali bukan orang bijak dan pandai, mengerti ilmu agama, teologi, tafsir kitab suci dan sebagainya. Tetapi hidup mereka sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Dan memang itulah yang paling penting. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan mereka dapat menjalani hidup mereka dengan bahagia, dengan sukacita. Kebahagiaan dan sukacita tidak melulu dimiliki oleh mereka yang mampu, menurut akal budi yang pandai, atau yang mampu secara materi yang kaya. Justru mereka-mereka yang kecil dan sederhana, mereka hidup dengan bahagia. Karena mereka tidak melulu memakai akal budinya, tetapi juga memakai hatinya. Dan kalau kita melihat kehidupan di dalam masyarakat kita mungkin dapat menemukan banyak sekali contoh. Yang banyak bikin kacau itu bukan orang bodoh, tapi justru orang yang pintar. Kalau perilakunya jelek. Orang-orang yang sederhana dan kecil itu biasanya mereka lebih mudah mengerti dan menerima. Yang banyak mempertanyakan dan protes kesana kemari, biasanya justru mereka yang seharusnya lebih gampang untuk paham dan mengerti. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam kutipan Injil pada hari ini mengatakan, "Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada bagian akhir dari Injil yang kita dengar pada hari ini dari kutipan Injil Matius, kata-kata Yesus itu menarik untuk juga kita renungkan pada hari ini. Dia mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringanlah bebanku." Apa itu kuk? Kuk itu biasanya lebih banyak dikenal di dalam kehidupan orang-orang sederhana di dunia pertanian misalnya. Kalau kita sering melihat orang membajak sawah atau ladang dengan cara yang masih tradisional, masih pakai hewan, pakai kerbau, pakai sapi. Biasanya di leher hewan itu dipasang kayu untuk bisa menarik beban. Itu yang namanya kuk. Kuk itu sepotong kayu besar yang dipasang pada leher hewan untuk menarik beban. Beban itu macam-macam. Biasanya di belakang itu bisa jadi mata bajak kalau mau membajak sawah atau ladang. Bisa juga di tempat-tempat yang lain itu pengirit untuk menggiling. Ada juga di tempat yang lain lagi untuk menggerakkan pompa air, menarik air. Atau bisa juga untuk menarik kereta, gerobak. Itu semua menggunakan kuk. Lalu biasanya hewan yang dipasangi kuk itu juga jenis dan ukurannya sama, supaya kuknya itu seimbang. Jenisnya sama ya, kalau kuda ya kuda semua, kalau lebih dari satu ekor. Kalau kerbau ya kerbau semua, kalau sapi ya sapi semua. Orang tidak pasangkan kuda dengan sapi, nanti mereka berkelahi. Begitu juga kuk itu biasanya terhubung kepada pengendali yang ada di belakang. Dia mengendalikan jalannya hewan itu. Saudara-saudari yang terkasih, itu arti dari kuk dalam kehidupan nyata. Tetapi di dalam kitab suci, kuk juga mempunyai arti yang lain. Kuk di dalam kitab suci itu adalah gambaran, bisa juga kita sebut kesukaran hidup,
atau juga ketaatan secara paksa. Tetapi kuk juga bisa dimaknai sebagai tanda ketundukan di hadapan Allah, ketaatan di hadapan Allah. Kalau merayakan Ekaristi, biasanya kita lihat imam yang merayakan Ekaristi itu memakai stola. Di sini tidak kelihatan karena ada di dalam. Stola itu selain lambang jabatan imamat, kuasa imamat yang ada pada diri seorang imam, dia juga adalah tanda kuk, ketaatan kepada Allah, tanda tunduk dan taat pada kehendak Allah. Lalu apa maksud Tuhan Yesus ketika dia bicara tentang kuk ini? Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Itu berarti bahwa kuk itu memang ada, kecuali kalau Tuhan Yesus bilang tidak ada kuk yang saya pasang. Tapi Tuhan Yesus bilang pikul kuk yang kupasang. Maka itu memang berarti ada kuk itu. Ada sesuatu yang harus menjadi syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu kuk. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kuk yang dipasang itu adalah kuk yang justru memberi kelegaan, enak dan ringan. Bagaimana bisa enak dan ringan beban itu? Beban itu enak dan ringan kalau orang yang memikul beban itu paham untuk apa beban itu dipikul. Dan di dalam kitab suci, di dalam Injil, kita tahu bahwa perintah Tuhan Yesus yang harus ditaati atau kuk yang dipasang itu ternyata intinya hanya dua. Tuhan Yesus mengatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi dasarnya sekali lagi adalah cinta kasih. Kalau orang sungguh mengasihi, maka kuk itu akan menjadi ringan. Beban itu menjadi ringan. Kalau sungguh mengasihi. Mari kita bisa lihat di dalam keluarga-keluarga. Orang tua, apa yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Tanggung jawab sebagai orang tua, boleh juga kita katakan itu adalah bentuk kuk. Tetapi ada begitu banyak orang tua yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukacita, dengan rela, karena kasih. Sejak kecil, ketika mulai mempunyai anak, sejak bayi, anak itu sudah pasti merepotkan orang tua. Bangun tengah malam kalau anak itu menangis, kalau sakit, kalau butuh makan, butuh pakaian, bahkan juga kalau nakal, kalau rewel. Tetapi orang tua dengan setia, begitu banyak orang tua dengan setia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua karena mereka mengasihi anak-anaknya. Kasih membuat kuk yang dipikul itu enak dan beban itu ringan. Dan itulah juga yang Yesus mau supaya kita juga lakukan. Orang-orang kecil dan sederhana dapat menjadi contoh yang sangat baik untuk kita. Bagaimana seluruh hidup mereka itu terarah kepada penyelenggaraan Allah. Mereka tidak cukup punya pengetahuan, mereka juga tidak cukup punya harta. Tetapi hidup mereka bisa bahagia karena mereka percaya Tuhanlah yang akan menyelenggarakan semuanya itu. Mari kita belajar pada orang-orang kecil dan sederhana itu, bagaimana mereka menjalani hidup di hadapan Allah dan bersama dengan sesama. Mereka sungguh-sungguh dapat menjadi contoh yang menolong kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikul kuk
yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karena kuk itu ringan dan bebannya pun tidak membuat kita menderita. Tetapi syaratnya adalah kita harus melakukannya dengan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati lagi bagaimana kita harus menjalani hidup seperti orang-orang kecil dan sederhana. Atau Yesus juga di dalam bagian lain dari Injil menggunakan contoh anak kecil. Hidup seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya, yang menyerahkan seluruh hidup kepada kasih dan penyelenggaraan Allah, yang tidak khawatir karena dia tahu bahwa Allah menyediakan segala sesuatu di dalam hidupnya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi pada hari ini, supaya kita pun dapat menjadi seperti itu, orang-orang yang dengan sederhana dan setia mau menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin.